Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, eh, pada pagi hari ini kita lanjut dengan pokok pembahasan kita adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, kita harus tahu bahwa aturan dalam masyarakat itu memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat itu terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Nah, sebagai makhluk individu, ya, manusia itu memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Nah, sehingga dibuatlah peraturan atau norma. Nah, fungsi daripada itu untuk diatur dalam masyarakat. Itu yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Nah, tujuan daripada pedoman dalam bertingkah laku itu untuk norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Sedangkan yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, tujuan daripada menjaga kerukunan anggota masyarakat itu untuk norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekecauan atau ketidaktertiban. Sedangkan yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tujuan daripada sistem pengendalian sosial itu untuk tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut, ya. Karena sebagai makhluk sosial, manusia itu lahir, kemudian berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat, ya. Setiap individu itu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya, ya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, ya, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma juga itu diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Karena tanpa ada norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam hidup negara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Karena persamaannya adalah norma-norma tersebut itu mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sanksinya. Nah, dalam kehidupan bernegara, norma hukum itu memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Nah, kita kembali pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Ya, negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis, ya. Nah, kendalikan keadilan. Kita kembali pada keadilan. Nah, keadilan itu berasal dari kata dasar adil. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan berat sebelah sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan mendasarkan bahwa setiap manusia itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, keadilan itu mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan itu berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Kemudian pada nilai-nilai keadilan harus itu terwujud dalam kehidupan bersama, ya, adalah yang pertama keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Nah, dalam arti pihak negara yang wajib itu memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, ya, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, ya, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Sementara yang kedua, ya, keadilan legal.
Nah, keadilan legal itu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya, itu secara timbal balik, ya, secara timbal balik. Ya, mungkin pokok pembahasan kita sampai di sini. Nanti berikutnya kita akan lanjut dengan pokok pembahasan lain. Oke, terima kasih. Selamat pagi.